Halo teman-teman, ini adalah video edukasi Power BI versi Lite. Ya, ini versi Lite karena memang saya buatnya singkat, padat, jelas, dan hanya inti-inti yang ada di Power BI sehingga kamu yang baru belajar bisa langsung buat visualisasi data sederhana. Nah, di video ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah instalasi, yang kedua import data, yang ketiga Power Query. Kalau misalkan teman-teman butuh mendapatkan advance dari Power Query, teman-teman bisa lihat di video yang Excel. Di playlist My Excel untuk Power Query di sana lumayan lengkap. Lalu ada model view, terus lanjut visualisasi data, lalu ada visualisasi data lanjutan. Ini tahapan dari setelah kita membuat chart itu apa sih yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah filter. Nah, topik-topik ini akan saya bahas di video ini dan silakan teman-teman nonton, pahami, dan sekali lagi kalau bingung silakan tulis di komentar atau join ke community. And thank you. Kita masuk di pembahasan terkait dengan Power BI dan instalasinya. Kira-kira menurut teman-teman Power BI itu apa sih? Jadi Power BI itu adalah aplikasi yang digunakan untuk analisa data dan visualisasi. Nah, itu yang harus teman-teman tekankan. Analisa data dan visualisasi. Jadi, fungsi utamanya ya dia bisa ngambil data, bisa bersihkan data, terus dilanjutkan bisa membuat visualisasi data secara interaktif, membuat laporan, dan bisa juga menggunakan Power BI Cloud gitu ya. Nah, di sini saya akan coba melakukan instalasi menggunakan Power BI Desktop. Jadi caranya cukup mudah. Teman-teman kalau udah menggunakan Windows, teman-teman bisa search Windows Store gitu ya. Windows Store seperti ini. Windows Store, Microsoft Store. Microsoft Store seperti ini silahkan dibuka lalu searching Power BI. Dan sepemahaman saya Power BI itu hanya ada di Microsoft ya, di Windows. Jadi kalau teman-teman menggunakan non Windows seperti Mac gitu ya atau menggunakan Linux dia tidak ada. Nah, di sini memang dia hanya bisa dilakukan di Windows. Dan kalau sudah teman-teman bisa search Power BI seperti ini, lakukan instalasi, tunggu beberapa saat karena memang downloadnya lumayan gede, ada sekitar berapa ratus mega. Kalau sudah tidak perlu ada window window apa ya, window installer gitu enggak, nanti dia langsung langsung download dan ya seperti aplikasi Android pada umumnya gitu. Dan kalau sudah, maka Power BI Desktop kita sudah ada di Windows kita. Dan kalau teman-teman buka pertama kali, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti berikut. Ada blank report, one leg catalog, Excel workbook, SQL server, dan seterusnya. Bahkan ada learn with sample data. Kalau misalkan teman-teman bingung datanya mau dari data yang seperti apa. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data-data yang simple, jadi tetap ikuti. Kalau misalkan bingung atau ada kendala masalah instalasi, silahkan komen di kolom komentar. And thank you. Kita masuk di pembahasan terkait dengan import data di Power BI. Nah, untuk import data di Power BI, kalau baru pertama kali install, dia tampilannya seperti ini teman-teman dan jangan bingung gitu ya. Teman-teman bisa langsung search saja get data from other source. Ini kalau diklik nanti dia dia langsung masuk ke tampilan home gitu ya, di menu di ribbon home. Dan di sini kita akan dapatkan get data. Get data di sini lumayan banyak ya. Kita bisa lihat ada Excel, ada CSV, XML, JSON, folder pun juga bisa, PDF, Parquet, atau misalkan database itu juga bisa. Ada SQL Server tentunya yang punya Microsoft Access file gitu ya. Oracle juga bisa, MySQL juga bisa, Postgre juga bisa, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa lihat lumayan cukup banyak. Dan di sini saya akan mencoba menggunakan Excel Workbook gitu ya. Saya akan menggunakan Excel Workbook, lalu saya coba connect, dan ketika connect itu sebenarnya secara nggak langsung dia akan mengarahkan kita ke file mana yang ingin kita konekkan. Nah, di sini saya sudah ada beberapa file yang akan kita gunakan nantinya. Ada jenis gudang, gudang sama lokasi. Dan di sini saya akan ambil yang jenis gudang gitu ya. Lalu kita open. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah katam Power Query di
Excel seperti yang di video saya terkait dengan Maria Excel, maka teman-teman tidak akan bingung gitu ya dengan tampilan seperti ini. Nah, hanya saja di Power BI itu agak unik, teman-teman. Kalau di Excel, kita bisa klik ini, ya. Kita bisa klik ini, lalu kita transform data. Tapi di sini nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa pilih file ininya. Nah, di sini kita bisa langsung pilih sheet-nya, teman-teman. Kita milih sheet-nya gitu ya. Dan kalau kita cuma klik pun dia nggak aktif transform atau load-nya. Jadi harus di checklist. Nah, itu yang sedikit membedakan antara get data di Excel sama get data di Power BI. Nah, kalau misalkan kita udah checklist seperti ini, monggo teman-teman bisa saja load, bisa aja transform data. Bebas ya. Kalau misalkan load itu berarti dia langsung nge-load datanya, tapi kalau misalkan transform data, dia langsung masuk ke Power Query. Ya, di Power BI juga ada Power Query. Gitu, teman-teman. Jadi di Power BI dia juga ada Power Query. Dan di sini saya coba langsung load aja gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah ke load seperti ini, gitu ya, kita tunggu beberapa saat, dan sheet kita tadi udah masuk nih teman-teman. Nah, ada dua kolom, yaitu adalah barang sama jenis. Dan kalau teman-teman lihat, di sini tuh ada beberapa menu yang harus kita pahami gitu ya. Yang pertama, di atas ini tuh ada ribbon, ini ada ribbon home, insert, modeling, view, optimize, help gitu ya. Nanti akan kita coba satu-satu. Dan di sebelah kiri itu ada apa namanya, tab report view. Ini yang tempat kita menaruh chart nantinya. Lalu tab yang bersifatnya itu table. Terus ada relasional. Jadi kalau misalkan kita teman-teman pernah nyoba Power Query yang berkaitan dengan merge antar table, ya ini untuk melakukan relasional data. Nanti akan kita bahas juga. Lalu yang terakhir adalah DAX Query View. Ini juga akan nanti kita bahas bertahap. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita punya data menjadi seperti ini gitu. Ada datanya itu ada dua kolom, ada jenis dan barang. Di sebelah kanan itu sebenarnya navigasi. Kalau kita punya data apa saja, karena nanti bakal banyak banget di sini nih. Bergantung berapa kali kita melakukan getting data. Gitu, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwa ada barang, ada jenis gitu ya, persis kayak di sini. Ada barang sama ada jenis. Pertanyaannya selanjutnya adalah kalau misalkan saya melakukan penambahan data di sini gitu ya, saya melakukan penambahan data di sini, apakah bisa? Atau kalau misalkan kita melakukan perubahan data di file source-nya, apakah langsung terjadi pada file yang terkait dengan connect di Power BI-nya ini? Gitu ya. Sekarang kita coba aja ya teman-teman ya. Sini saya coba masuk ke file yang tadi jenis gudang. Saya akan menambahkan satu baris. Di sini saya akan nambahkan 8. Misalkan ada onderdil mobil. Ya saya coba buat aja onderdil motor. Kok onder sih? Onderdil motor. Sorry ya teman-teman ya. Nah, onderdil motor, misalkan seperti ini saya save, close gitu ya. Lalu selanjutnya saya coba akan melakukan refresh. Nah, saya akan coba melakukan refresh di sini. Nah, untuk melakukan refresh, teman-teman jangan ke kolom tools ya, tapi ke ribbon home. Ke ribbon home, lalu teman-teman bisa refresh. Klik refresh gitu ya, maka dia akan narik data yang tadi. Persis kayak di Power Query. Jadi ibaratnya kalau source kita bertambah ya dia di sini akan langsung menyesuaikan gitu. Dia akan langsung menyesuaikan. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini saya agak sedikit terganggu ya, muncul-muncul terus. Jadi kalau untuk report view dengan table view dengan juga model view, dia memiliki menu yang berbeda. Jadi jangan kaget teman-teman. Kalau misalkan report view ya berarti semua menu yang di sini adalah yang berhubungan sama report. Kalau table di sini dia berhubungan dengan table view-nya. Ada table tools, ada column tools. Gitu. Jadi jangan bingung. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita udah import seperti ini, lalu selanjutnya kita misalkan ingin melakukan rename gitu ya, rename data gitu ya, rename table itu bisa-bisa aja karena dia menyesuaikan dengan nama sheet-nya dan nama sheet-nya tadi belum saya rename. Jadi bisa teman-teman caranya
klik kanan, lalu teman-teman rename. Rename misalkan di sini adalah jenis, gudang gitu. Nah, terus kalau teman-teman bertanya, apakah lebih bagus me-rename sheet-nya, jadi sheet-nya tuh bener-bener ready atau ya udah sheet 1 gitu aja. Maka saya akan langsung jawab, lebih baik teman-teman persiapkan secara datanya itu benar-benar sudah sesuai. Dalam artian adalah kalau misalkan sheet-nya itu jangan sampai sheet 1, 2, 3. Tapi teman-teman bisa merename langsung dengan nama jenis gudang. Kenapa kok tadi tidak saya rename? Karena supaya teman-teman tahu gitu. Oh, ternyata di sini bisa kita melakukan renaming dari data. Apakah itu merubah file kita gitu ya, file apa namanya? File yang ada di sini, misalkan kita buka gitu ya. Kita buka jenis gudangnya lagi, apakah di sini berubah? Ya enggak. Dia tidak akan melakukan perubahan apa-apa di sini. Oke, di sini saya don't save. Terus selanjutnya saya akan coba lihat file selanjutnya. Nah, di sini tuh ada file lokasi gitu ya. Jadi ada file lokasi dan file gudang. Itu kalau teman-teman lihat, saya coba buka dulu Excel-nya. Lalu di sini ada file lokasi yang berisi ID, provinsi, dan kabupaten. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada juga gudang yang berisi seperti ini. Ada ID gudang, ID lokasi, nama gudang, luas tanah, luas bangunan, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat, dia masih menggunakan jenis gudang, lalu dia juga menggunakan ID lokasi. Oke, sekarang waktunya kita melakukan importing ketiga datanya. Sekarang kita coba import, home, get data, Excel workbook, lalu kita coba pilih yang karena di sini jenis gudang, kita coba masukin yang gudang, open, seperti tadi, checklist, lalu load, dan di sini saya akan melakukan rename dengan nama gudang, have done, terus selanjutnya get data lagi, Excel workbook, lalu yang terakhir adalah lokasi. Nah, di sini saya akan load dan saya akan lakukan renaming gitu ya, rename lokasi, lokasi seperti ini. Dah, kita udah punya 3 buah file, udah kita masukkan. Nanti kalau teman-teman mau menggunakan file yang saya gunakan, silakan cek ke drive yang ada di Studio Melatih. Dan kalau misalkan ada kendala terkait dengan import data, sekalipun import datanya beda ya, karena di sini saya hanya contohkan menggunakan Excel dan teman-teman mencoba menggunakan yang lain gitu ya, misalkan mau menggunakan CSV kah atau mau menggunakan web, silakan dan ada kendala, tulis aja di kolom komentar atau teman-teman join ke community Studio Melatih. Nah, silakan join, kita bisa diskusi di sana. Selamat mencoba dan thank you. Kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu adalah Power Query. Untuk melakukan Power Query di Power BI, kita bisa melakukan dengan cara klik kanan lalu lakukan edit query pada data. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh kan ada data ya dan berisi data-data yang udah tadi kita masukkan. Ini dengan cara teman-teman bisa klik kanan lalu edit query. Nah, ketika teman-teman klik kanan edit query, maka semua data yang ada di sana dia akan masuk ke sini dan dianggap sebagai query. Ada jenis gudang, dan ada lokasi. Nah, di query ini teman-teman bisa langsung checking. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah checking di tipe data, pastikan sudah sesuai. Kayak misalkan ID di sini angka gitu ya. Gudang dia angka, ID lokasi angka, nama gudang dia teks, jenis gudang dia tipe datanya, jenis itu untuk angka, dan barangnya untuk teks, dan seterusnya. Lalu kalau misalkan sudah, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Yang teman-teman bisa lakukan pertama kali itu adalah teman-teman klik aja di sini, lalu teman-teman pilih remove empty, itu wajib. Karena kan tadi di video sebelumnya itu kita bisa melakukan get source secara otomatis ketika data itu bertambah. Maka di sini teman-teman bisa klik remove empty. Maka nanti dia langsung ada filter aktifnya itu adalah remove empty. Gitu, teman-teman. Nah,
Terus kalau misalkan kita sudah menambahkan remove empty, lakukan untuk semua data yang ada di sini gitu ya. Kalau kita lihat, di sini saya sudah nyiapin datanya, ada yang empty gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang empty, ya udah lakukan hal yang sama, yaitu kita akan melakukan remove empty. Maka data yang tadi empty itu dia akan langsung hilang gitu ya teman-teman ya. Nah, langsung hilang. Tadi ada empty di situ dan dia langsung hilang. Lakukan sama untuk yang lain juga. Di sini saya juga akan lakukan remove empty. Nah, saya udah melakukan remove empty untuk ketiga data saya, bukan jenis ya, ketiga data saya. Nah, selanjutnya kalau kita misalkan sudah melakukan remove empty, hal-hal apa lagi sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi, walaupun di Power BI ada relasi, nanti akan kita bahas, di Power Query itu kita juga bisa melakukan relasi gitu ya. Kita bisa juga melakukan relasi. Nah, bisa melakukan relasi atau bisa melakukan penggabungan data, teman-teman. Nah, untuk penggabungan data, itu kita masuk ke konsep yang namanya merge. Kita masuk ke konsep yang namanya merge. Di sini kita bisa siapkan datanya terlebih dahulu. Nah, saya akan siapkan datanya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan siapkan Power BI. Lokasi ini, lokasi jenis gudang ini saya copy aja lalu saya paste. Misalkan ini jenis gudang 2 ya teman-teman ya. Jenis gudang 2. Datanya sama tapi akan saya merge gitu. Saya merge gitu. Nah, terus untuk selanjutnya pertanyaannya adalah kalau di sini saya melakukan new source, apakah new source itu akan masuk di Power BI gitu ya? Saya akan melakukan new source atau get source di Power Query apakah masuk ke dalam Power BI atau tidak? Sekarang kita coba ya. Nah, di sini saya akan pilih Power BI jenis gudang 2, lalu saya open. Dah, maka seperti tadi gitu ya. Saya akan melakukan OK pada sheet tersebut dan dia masuk gitu ya. Dia masuk di sini dengan nama sheet 1, persis kayak yang sebelumnya. Apakah di sini masuk ya? Nanti kita lihat aja ya. Lalu di sini coba saya rename, rename dengan nama jenis gudang 2. Dah, udah saya rename. Lalu kalau misalkan sudah saya rename, selanjutnya di sini close dan apply gitu ya. Nah, ketika saya close dan apply, dia akan lakukan load dan jenis gudang 2 tadi akan masuk. Jadi, walaupun kita melakukan get datanya itu di Power Query Editor, dia akan langsung berimpact pada Power BI desktopnya. Gitu, teman-teman. Nah, di sini karena saya sudah punya data yang kembar, berarti saya bisa melakukan merge. Nah, untuk melakukan merge di sini, teman-teman bisa pilih di bagian ribbon home, lalu teman-teman ke combine. Ke grup combine, lalu teman-teman bisa pilih append ya, kok merge, sorry. Kalau merge itu dia kalau ada berhubungan dengan relasi. Nah, di sini saya akan append query gitu ya. Saya akan append query, tapi saya pilihnya append query as new. Nah, append query as new, misalkan di sini saya akan milih dua table yang sama, yaitu jenis gudang dan jenis gudang 2. Lalu saya OK. Dan di sini namanya jadi append 1, ini akan saya rename. Jenis gudang 3 gitu ya. Misalkan jenis gudang 3. Dan kalau teman-teman lihat, ya nilainya sama gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Dan kalau misalkan kita melakukan impact di Power Query, apakah dia akan berimpact kepada Power BI? Sekarang kita coba close and apply. Tunggu beberapa saat. Dan kita akan melihat di sini jenis gudang 3 dengan gabungan yang tadi. Nah, jadi ibaratnya kalau teman-teman mau melakukan suatu hal tapi tidak ingin merubah source secara signifikan, misalkan ada perubahan-perubahan tertentu yang secara signifikan, contohnya kayak kita melakukan append data atau menambahkan kolom yang tidak boleh dilakukan di source dan sebagainya, maka teman-teman dapat melakukannya dengan cara di Power Query Editor seperti ini. Nah, misalkan lagi gitu ya. Di sini kan kita punya lokasi gitu. Misalkan kita punya lokasi. Lalu di sini lokasinya itu pengen kita
pisahkan, misalkan pengen kita pisahkan gitu ya, kita nambah satu buah kolom gitu ya. Kita pengen nambah satu apa, pengen kita pisahkan, ya kita split misalkan berdasarkan spasi gitu ya. Split kolom, wait ya. Mana sih transform, trim, clean, capitalize, wait moment. Seharusnya itu ada by number of character, position, lower to uppercase, B upper to case, berarti di sini kita bisa by delimiter. Nah, kalau by delimiter di sini ya tergantung delimiternya apa ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita ingin memisahkan berdasarkan spasi seperti ini ya bisa aja misalkan dipisahkan berdasarkan spasi gitu ya. Berdasarkan spasi. Terus saya coba split at misalkan it's out of the limiter atau dia mulai dari yang mana itu ya, sebelah kiri, sebelah kanan gitu. Dan kalau misalkan sudah, kalau saya oke, nah nanti dia jadi terpisah seperti ini. Nah, ini apakah ini bisa ya? Bisa-bisa aja gitu. Dan apakah ini akan merubah source? Tidak. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan perubahan yang tidak berimpact pada source, karena source itu kan bisa jadi si A, si B, si C ngirim ke teman-teman tuh. Nah, lalu teman-teman tuh ingin melakukan compile data di Power BI. Maka, kalau teman-teman ingin tidak ada perubahan yang signifikan di source-nya, biar si A, B, C tadi ngirimnya akan selalu sama setiap bulan, maka dapat dilakukan editing di Power Query Editor. Dan kalau misalkan sudah seperti ini bagaimana? Ya teman-teman bisa saja misalkan wah saya nggak jadi nge-split dan teman-teman ingat di Power Query itu tidak ada Ctrl Z. Jadi kita bisa melakukan delete step. Cukup delete step aja nanti dia akan langsung menghilang. Seperti itu teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan merge ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini tuh ada jenis gudang dan ada lokasi. Nah, ketiga hal ini itu sebenarnya saling berelasi, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada gudang, di mana gudang itu dia berelasi dengan lokasi dan dia berelasi juga dengan jenis gudangnya. Nah, kalau ibaratnya berelasi itu gini, teman-teman. Saya tidak tahu teman-teman pernah menggunakan VLOOKUP ataupun HLOOKUP nggak? Nah, kalau teman-teman pernah menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP, itu secara nggak langsung mereka itu ketika kita mencari sesuatu dari source mencari sesuatu dari yang kita cari ke source, itu sebenarnya berharap bahwa antara yang dicari dengan source itu berelasi. Contohnya gini, di ID lokasi, di sini teman-teman bisa lihat ID lokasi, itu ada 97. Berarti harapannya adalah ada ID lokasi di sini yang nilainya 97. Seperti itu. Begitu juga dengan gudang. Di sini kita bisa lihat gudang itu ada 7. Berarti harapannya adalah di sini ada jenis gudang yang nilainya 7. Itu persis kayak kita melakukan VLOOKUP atau lookup gitu ya. Jadi ibaratnya nilai 7 di sini itu nanti akan berubah menjadi nama jenisnya. Kalau 7 berarti nanti akan berubah menjadi onderdil mobil. Nah, sekarang kita coba nih teman-teman. Kita coba merge query as new. Nanti akan tampil seperti ini. Misalkan saya mau dari jenis gudang ke gudang gitu ya teman-teman ya. Dari jenis gudang ke gudang. Lalu yang menghubungkan mereka itu apa? Jenis dengan jenis gudang. Nah, ini kan sama nih. Lalu di sini ada left outer, right outer, full outer. Di sini kita pilihnya inner ya. Nanti kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya left outer, right outer, full outer, inner, left, anti, right, anti. Sepertinya nanti saya akan membahas terkait ini secara video terpisah saja. Tapi saya akan mencoba menggunakan yang inner. Inner itu artinya adalah antara tabel awal, tabel yang pertama dengan tabel yang kedua itu dia wajib sama persis untuk bisa melakukan penghubungan. Jadi kalau misalkan di sini nilainya 2, ya di sini harus 2. Tapi kalau misalkan di sini itu kan dia kalau nggak salah sampai 8 data jenis gudang. Nah, ternyata jenis gudang di sini ada 11. Apakah di sini ada 11? Ya nggak ada. Kalau nggak ada dia nggak akan ditampilkan. Seperti itu. Nah, ini misalkan saya oke. Dah. Jadinya kurang lebih jadi seperti ini. Nggak usah panik gitu ya.
Dan tahap yang pertama yang bisa kita lakukan seperti biasa, ini saya akan rename menjadi jenis gudang, strip gudang gitu ya. Jenis gudang, strip gudang. Nah, untuk data gudang itu dia menjadi sebuah table, dianggap sebagai table. Ini teman-teman bisa langsung lakukan expand saja. Expand dan teman-teman uncheck di bagian use original column name as prefix. Lalu kalau sudah silakan di oke. Dah, maka table tadi itu akan dibuka menghasilkan data gudang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, itu kan ada jenis gudang satu, sama ya jenis gudang satu di sini dengan jenis gudang satu yang ada di sini. Maka dia akan melihat, oh tabelnya namanya frozen. Gitu. Terus apalagi misalkan di sini 5. 5 itu apa? 5 itu di sini itu adalah mana 5 tadi? Sepertinya saya salah ngeklik jumlah lantai. Harusnya ini ya, 2. 2 itu adalah si perlengkapan rumah tangga. Gitu. Dan kalau misalkan dirasa, wah ini ada yang sudah tidak sesuai kolomnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakukan klik kanan, remove. Karena udah nggak dipakai kan, ya udah remove aja. Nah, remove, ini udah nggak dipakai Pak. Ya udah tinggal di remove. Karena memang sudah tidak digunakan lagi. Gitu. Oke, terus selanjutnya, misalkan kita pengen gabungkan antara jenis gudang, gudang sama lokasi gitu ya. Kita pengen merge-kan dengan yang lokasi juga. Berarti juga sama, di sini saya merge query, lalu saya akan pilih, merge query as new ya, biar dia tidak merubah apa yang sudah ada. Dan selanjutnya kita pilih jenis lokasi. Nah, lokasi di sini saya pilih lokasi. Lalu di sini saya pilih jenis gudang-gudang gitu ya, dan saya menggabungkan antara ID dengan mana lagi di lokasi. Nah, ini dia. ID dengan ID lokasi. Lalu selanjutnya saya pilih yang inner. Dan saya oke. Seperti yang tadi, ini cukup kita expand dan di sini kita uncheck saja ya teman-teman ya untuk original column name as prefix biar nama kolomnya nggak kepanjangan. Karena kalau posisi dia ke checklist nanti dia ada tulisan jenis gudang-gudang titik barang, jenis gudang-gudang titik ID gudang dan seterusnya. Jadi malah jadi nggak karuan nama kolomnya. Nah, kalau sudah silakan di oke, kita expand dan kita bisa lihat bahwa kayak contohnya di sini, oh ada gudang pakaian di Jawa Tengah, Banjarnegara, Frozen di Banyuwangi, terus perlengkapan rumah tangga ada di Madiun. Seperti itu, teman-teman. Dan ini juga kita lakukan renaming ya. Misalkan di sini saya kasih nama jenis langsung aja sih gudang lokasi gitu ya. Dah. Dan kalau misalkan di sini kita close and apply gitu ya, close and apply, maka kita bisa melihat ya ketambahan beberapa query yang baru. Walaupun source kita hanya ada 3, tapi karena kita melakukan editing query, kita melakukan append atau menambahkan query-query baru, maka di sini dia juga akan nambah secara otomatis, teman-teman. Nah, selanjutnya jadi kita kembali ke Power Query. Nah, saya akan kembali ke Power Query. Jadi di Power Query itu sebenarnya ada satu lagi yang bisa ngebantu teman-teman semua. Jadi ini tuh fiturnya lumayan membantu untuk jenis data yang seperti ini, teman-teman. Jadi saya punya data pivot, ini pernah saya simulasikan di Excel. Nah, data pivotnya ini tuh kalau misalkan teman-teman punya data kayak gini tuh nggak bisa dilakukan analisa. Kenapa nggak bisa? Karena data seperti ini tuh dia seharusnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu merupakan data dan seharusnya ada kolom bulan dan di sini tidak ada kolom bulan. Nah, kita bisa melakukan unpivot dari data pivot seperti ini. Ini tuh sebenarnya datanya terpivot. Gitu. Nah, ini kalau misalkan kita buka di sini, kita terus cari menu untuk melakukan pivot, teman-teman. Kita cari menu melakukan pivot. Kalau nggak salah itu ada di sebentar ya. Nah, ini di transform. Lalu teman-teman unpivot column, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita unpivot column, kita get data dulu ya. New source, Excel workbook,
Terus di sini pivot, open, dan kita lakukan seperti tadi ya teman-teman ya. Kita oke saja. Sheet satunya ini akan saya rename sebagai pivot seperti ini. Dan data ini selanjutnya akan saya unpivot. Nah, unpivot uh, only selected column ya milihnya teman-teman. Nah, only selected column. Lalu, sorry kok selected column. Salah ya saya teman-temannya, ini saya delete dulu. Nah, ini saya delete dulu. Harusnya unpivot column, kok selected column. Wait, saya melakukan kesalahan kah? Sebentar ya. Source, navigation, promote header, change type. Seharusnya sudah sesuai sih. Coba saya pilih lagi. Unpivot order column. Oh iya, saya lupa. Seharusnya saya pilih dulu, lalu, oh ya, saya baru ingat. Sorry teman-teman. Jadi kita pilih dulu dua apa namanya? Dua kolom yang mau kita tidak unpivotkan, kita pilih. Caranya dengan cara tekan Ctrl lalu kita pilih seperti ini. Lalu unpivot other column. Ya, cukup seperti itu. Maka dia nanti akan langsung merubah yang dari kolom tadi menjadi baris seperti ini. Dan di sini selanjutnya tinggal kita rename saja nama kolomnya. Nah, ini tinggal kita rename. Di sini harusnya bulan ya. Bulan, dan di sini misalkan penjualan atau item terjual gitu ya. Sorry. Sorry. Item terjual. Nah, dan kalau misalkan kita close and apply, maka data yang pivot tadi juga akan masuk. Bentuknya pun sudah ke unpivot. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan Power Query. Kalau misalkan teman-teman bingung atau ada sesuatu hal yang tadi tidak saya jelaskan, bisa teman-teman tanya di kolom komentar atau join ke community dan kita bisa diskusi di sana. Selamat mencoba dan thank you. Oke, kita masuk di pembahasan selanjutnya terkait dengan model view. Jadi, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan kita, itu adalah data-data yang udah kita masukkan sebelumnya ditambah dengan Power Query. Nah, untuk melakukan model view, kita bisa ke tab yang sebelah kiri. Lalu, teman-teman cari yang namanya model view di bawah table view, teman-teman ya. Nah, di sini ada model view. Dan kalau kita klik tab model view, maka akan menampilkan semua data beserta relasinya. Kok bisa langsung otomatis seperti ini, Pak? Dan artinya satu bintang itu apa gitu kan? Jadi si Power BI itu dia punya fitur automatic relasi gitu ya, automatic relasi. Di mana ketika nama kolomnya itu sama, dia akan langsung dia langsung menyatakan bahwa antar data tersebut dia tuh memiliki relasi dan disertakan dengan tipe data yang sama juga. Contohnya, di sini ada barang, ya. Di sini juga ada barang. Nah, si Power BI itu menganggap bahwa mereka berdua adalah memiliki relasi. Jadi kalau kita klik di sini gitu ya, dia langsung ke deteksi bahwa jenis gudang barang dengan jenis gudang-gudang barang itu adalah sebuah relasi. Dan relasinya juga langsung terdeteksi gitu ya. Yaitu adalah one to many. Artinya adalah satu baris di sini dia memiliki banyak baris di sini. Gitu. Nah, karena di sini tuh sudah banyak data yang apa ya istilahnya, sudah banyak data yang tidak kita gunakan dan akhirnya nanti relasinya jadi agak berantakan seperti ini. So, jadi selanjutnya saya akan melakukan close dan saya akan buka Power BI yang baru, lalu saya attach semua file yang berhubungan dengan gudang, kayak gudang, jenis lokasi, gudang, lokasi, dan jenis gudang. Nah, ini akan saya close, saya save aja, lalu selanjutnya saya akan buka Power BI lagi, tapi saya akan membuat Power BI baru di mana hanya data-data yang saya butuhkan saja. Gitu. Jadi di sini saya akan get data from source, lalu Excel workbook, connect,
Lalu saya masukkan lokasi gitu ya. Ini sama semua tahapannya, jadi langsung saya langsung load aja gitu kan. Ini datanya masuk, saya checklist, lalu saya load, udah masuk datanya satu. Terus saya get data lagi, seperti ini Excel workbook. Kalau tadi lokasi, terus selanjutnya gudang. Lalu yang ini saya checklist, lalu saya load juga sama, tunggu beberapa saat. Terus selanjutnya saya akan masukkan lagi jenis gudang. Kalau nggak salah jenis gudang belum. Nah, oh ini lupa saya rename ya teman-teman ya. Saya terlalu semangat untuk memasukkan data. Oke, nah ini saya load. Dah, tiga udah masuk tiga-tiganya. Kita cek aja, oh ini lokasi. Maka di sini akan saya rename sebagai lokasi. Lalu selanjutnya ini itu adalah gudang. Jadi saya akan rename juga sebagai gudang. Seperti ini. Lalu yang ini berarti adalah jenis gudang. Mana ya? Rename. Nah, ini dia. Jenis gudang. Dah. Sudah saya rename. Jadi tiga hal ini gitu. Nah, terus selanjutnya kita harus melakukan editing query. Karena apa? Penting banget kalau kita habis import data itu kita melakukan editing query. Jadi editing query di sini tuh untuk hal-hal yang sifatnya simpel-simpel aja. Salah satunya memastikan tipe datanya udah benar atau belum. Terus yang kedua, kita memastikan tidak ada data yang null dengan cara remove empty seperti ini. Semuanya teman-teman lakukan hal yang sama. Cek tipe data dan remove empty. Gitu. Itu hal yang wajib sih buat teman-teman lakukan kalau habis masukin data. Karena gini, seperti yang kita bahas di Power Query, kita akan membuat mekanisme di mana ketika ada data masuk, ya di sini langsung otomatis masuk. Gitu. Jadi kita harus kayak nyiapin step-step atau robot untuk melakukan hal-hal yang sifatnya berulang. Gitu. Kayak misalnya berulang itu berarti dia menghapusin yang null atau blank atau enggak dia membersihkan sesuatu, checking tipe data dan seterusnya. Nah, ini udah saya masukkan. Nah, untuk melakukan model view, itu teman-teman bisa ke tab model view seperti ini. Jadi, kalau teman-teman lihat apakah sudah ada relasi? Nggak ada. Tapi sebelumnya ada relasinya otomatis ya? Iya. Ya itulah yang membedakan antara yang sebelumnya dengan yang sekarang. Kalau yang sebelumnya dia itu kan karena sudah terlalu banyak data yang kita buat gitu kan. Ada gudang, ada jenis gudang lokasi, dan seterusnya. Dia deteksi menggunakan nama kolom. Sedangkan data sebenarnya, kalau teman-teman lihat, itu nama kolomnya nggak ada yang sama untuk melakukan relasi. ID di sini, apakah ada ID di sini? Enggak. Jenis di sini, apakah ada jenis di sini? Juga enggak. Di sini kalau kita lihat malah ID di sini itu sama dengan apa namanya? ID lokasi di sini. Jenis gudang di sini merupakan jenis gudang di sini. Berarti kita harus menambahkan relasi ini secara manual, teman-teman. Nah, cara nambahinnya bagaimana? Kita klik, lalu kita drag ke ID lokasi. Dah, tampilannya langsung jadi seperti ini, new relationship. Dan di sini kita bisa lihat ada lokasi, gudang, dan tipenya one to many. Artinya adalah satu baris di lokasi itu memiliki banyak baris di gudang gitu. Kayak misalkan di sini kalau kita lihat gitu ya 28. Berarti di sini tuh bisa jadi 28 untuk di lokasi, ID 28 untuk lokasi itu cuma satu baris, tapi bisa jadi ID 28 itu ada bisa berkali-kali. Nah, makanya di sini sebutnya adalah one to many. Nah, ini udah saya coba relasikan. Lalu, yang ini juga saya relasikan jenis gudang ke jenis gitu ya. Tapi kalau saya biasanya saya dari yang one ke many. Kalau kayak gini tuh kan berarti many to one. Sama aja sih sebenarnya. Cuma saya lebih suka one ke many seperti ini. Gitu. Karena lebih lebih enak bacanya. Satu baris ke multiple baris.
Nah, kayak di sini kita bisa lihat jenis gudang di sini itu satu baris di jenis gudang, dia multiple baris di gudang. Kayak contohnya jenis gudang itu dia ada jenis yang keempat. Jenis keempat kalau kita lihat di gudang itu ada dua baris. Tapi kalau di eh, tabel jenis gudang dia cuma ada satu baris. Itulah jadinya one to many. Nah, untuk cardinality, konsep cardinality, terus konsep union, unional dan sebagainya yang berhubungan dengan data itu nanti akan saya bahas terpisah karena beberapa topik pembahasan kayak di Power Query, Power BI, terus database kayak MySQL, Postgre itu sangat-sangat berhubungan dengan hal ini dan ini nanti akan saya bahas terpisah. Gitu, nggak saya bahas di sini biar nggak terlalu panjang juga nanti videonya. Nah, ini kalau udah saya save, dia akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita arahin, dia udah sesuai. Nah, kalau misalkan udah sesuai seperti ini, berarti selanjutnya bisa kita mulai masuk ke tahap selanjutnya. Entah itu DAX, wah apa itu Pak, DAX, kita ini ada DAX. Nah, atau kita masuk ke visualisasinya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bingung terkait relationship ini, atau ada yang nyoba sesuatu tapi kok nggak berhasil, silahkan tulis di kolom komentar atau join ke community. Selamat mencoba dan thank you. Kita masuk di pembahasan terkait dengan visualisasi data. Kalau sebelumnya kita sudah masuk di table, lalu ke Power Query, lalu kita juga masuk ke model view yang berhubungan relasi data seperti ini, dan selanjutnya kita akan masuk ke report view, di mana report view ini terdapat beberapa tools untuk melakukan visualisasi data. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini, itu ada dua hal yang bisa kita expand, gitu ya. Jadi biasanya itu udah terbuka seperti ini sih. Tapi kalau misalkan teman-teman mendapati tertutup seperti ini, ya udah di expand aja. Ada data dan ada visualization, gitu ya. Ada data, ada visualization. Nah, untuk jenis-jenis visualisasi data yang ada di Excel, sorry, di Power BI, itu lumayan complicated dan jauh lebih banyak daripada di Excel. Tapi kita coba dari hal-hal yang sederhana dulu. Yang pertama itu adalah yang bersifat bar atau kolom. Kalau di Excel ataupun di Power BI, dia nyebutnya bar itu untuk yang ke samping dan juga ada yang berdiri itu untuk kolom. Biasanya sih lebih ke bar horizontal ataupun bar vertikal. Itu teman-teman. Nah, untuk penggunaannya sendiri di sini teman-teman bisa milih dulu nih, apakah dia stack bar ataukah dia stack kolom gitu ya. Karena di sini ada stack bar, stack kolom, terus juga ada cluster bar, cluster kolom, lalu juga ada 100% stack bar, 100% stack kolom. Lantas perbedaannya apa sih? Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membandingkan ya, membandingkan kesemuanya tidak menutup kemungkinan antar legenda juga, misalkan seperti ini gitu ya. Nah, saya ingin membandingkan semuanya antar aksis dan antar legenda, maka saya menggunakan yang clustered kolom. Tapi kalau misalkan saya ingin apa namanya? Ingin melihat total keseluruhan setiap aksis dan setiap aksis itu dia terdiri dari nilai legendanya berapa-berapa saja, saya bisa menggunakan stack kolom. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin melihatnya dalam 100%, teman-teman dapat menggunakan 100% stack kolom chart. Lantas apa sih perbedaan 100% stack kolom dengan yang stack kolom biasa gitu ya? Kalau misalkan teman-teman, ini langsung contoh real aja ya. Kalau teman-teman punya beberapa pie chart, misalkan ada pie chart pemilihan umum gitu ya. Ada pemilihan umum, di situ tuh dia ada pie chart untuk provinsi A, provinsi B, provinsi C. Dan di situ ada kandidat A, kandidat B, kandidat C gitu ya. Dan teman-teman harus membuat pie chart sebanyak misalkan 10 pie chart, ya kan? Untuk provinsi A itu pie chart sendiri, provinsi B itu pie chart sendiri, provinsi C itu pie chart sendiri. Nah, dengan menggunakan stack bar 100%, kita bisa menggabungkan semuanya itu dalam satu chart. Itulah kenapa kadang kita bisa saja menggunakan pie chart, kadang kita bisa saja menggunakan 100% stack
kolom chart untuk memudahkan dalam visualisasi data. Jadi nggak perlu lingkaran banyak-banyak, cukup satu buah chart saja. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba cara penggunaannya nih. Saya akan mencoba dari yang cluster kolom dulu aja. Dan di sini kita ketahui bahwa antar table ini tuh sudah berelasi. Dan teman-teman bisa lihat, ini lokasi dengan gudang itu udah bisa berelasi. Artinya, saya bisa saja menampilkan setiap provinsi itu punya berapa banyak gudang, ya kan? Setiap provinsi itu punya berapa banyak gudang. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita ingin melihat setiap provinsi, berarti harapannya provinsi itu ada di sumbu X. Maka di sini saya taruh dia di sumbu X. Nah, ada provinsi di sini. Lalu misalkan ada berapa banyak gudang. Nah, kalau misalkan ada berapa gudang, karena nggak ada nama gudang ya, karena nggak ada nama gudang, maka saya bisa taruh di sini, di y-axis. Y-axis itu untuk yang nilai value-nya, karena kita pakai yang kolom ya, tapi kalau yang pakai bar nanti agak sedikit berbeda. Lalu x-axisnya itu adalah yang provinsi. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Cukup drag and drop saja gitu ya. Lalu misalkan, Pak, saya pengen ada ketambahan di provinsi tersebut itu punya legendanya apa saja. Ya, legendanya apa saja gitu kan. Bukan legendanya apa saja, misalkan punya jenis barangnya apa saja gitu. Nah, maka barang ini saya klik, bisa saya taruh di legenda. Oke, langsung dianya warna-warni dan di sini juga ada keterangan jenis-jenis dari legendanya. Seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan yang clustered column, kita bisa membandingkan setiap sumbu X dan legendanya. Kita bisa langsung membandingkan kedua-duanya. Tapi kalau misalkan ini saya rubah menjadi stack seperti ini, maka tampilannya itu persis seperti sebelum saya menambahkan legenda. Hanya saja ada komposisi pembangunnya, cara membacanya jadi beda. Di sini saya akan melihat provinsi mana yang paling tertinggi. Oh, Jawa Timur. Lalu hal-hal apa saja yang membangun di Jawa Timur? Ternyata yang tertinggi itu adalah yang apa ini? Pakaian. Seperti itu cara bacanya. Yang terendah siapa? Jawa Barat. Hal apa sih yang membuat Jawa Barat terendah? Berarti kan kita melihat yang paling kecil. Yang paling kecil di sini adalah yang frozen. Nah, itu kalau misalkan stack. Tapi kalau stack 100% seperti ini, saya akan melihatnya beda lagi. Saya akan melihat secara overall. Oh, di Jawa Timur. Saya nggak melihat, saya nggak, kalau misalkan di stack seperti ini, saya kan masih melihat jumlahnya berapa sih. Oh, 45, oh 30. Tapi kalau di sini saya sudah tidak melihat jumlahnya lagi karena saya nggak bisa bandingkan antar Jawa Timur, Jawa Tengah sama Jawa Barat. Saya fokus, oh, saya mau lihat di Jawa Timur perbandingannya seperti apa. Saya mau lihat di Jawa Barat perbandingan seperti apa. Kayak pemilihan kasus pemilu tadi. Misalkan Provinsi Jawa Timur. Oh, saya pengen lihat kandidat A, kandidat B, kandidat C itu komposisinya itu seperti apa? Berapa persen, berapa persen. Nah, itu yang membedakan antara cluster, terus juga stack, dan juga stack 100%. Nah, kita langsung dapat ya, cluster, stack, dan stack 100%, dan ini juga berlaku untuk yang bar. Nah, karena kalau yang bar itu berarti dia akan berdirinya ke samping. Gitu. Dan di sini dia jadi y-axis. Pastikan teman-teman harus paham adalah di sini itu dia Y, di sini tuh X. Siapa tahu masih ada yang bingung ya. Pastikan teman-teman paham di sini tuh X, di sini tuh dia adalah yang Y. Gitu. Nah, kalau legenda bagaimana? Legenda itu tergantung. Kalau dia modelnya bar seperti ini, berarti dia adalah sub dari si Y axis. Tapi kalau dia modelnya seperti ini, modelnya kolom chart, maka dia adalah sub dari X axis. Seperti ini gitu. Nah, misalkan ini saya ganti gitu ya. Nah, lanjut. Nah, terus misalkan saya mau menambahkan line chart. Karena data kita juga ada data tanggal ya, tanggal mulai. Berarti boleh dong saya nambahkan line chart? Ya, bisa-bisa saja. Misalkan ini saya klik line chart gitu ya, saya klik line chart. Lalu saya pindahkan seperti ini, saya perbesar. Sama tipikalnya dia langsung main drag and drop. Jadi x-axis di sini seharusnya dia adalah tanggal mulai beroperasi. Saya taruh tanggal mulai beroperasi,
Terus selanjutnya saya bisa naruh berapa banyak sih gudang yang dilihat dari tanggal mulai beroperasinya. Saya taruh di Y-axis. Dah. Dan di sini teman-teman bisa lihat nih. Oh, ternyata 2017 itu mulai beroperasi, puncaknya itu di 2018. Terdapat 197 gudang ya di sini ya. Walaupun tulisannya count of ID lokasi, tapi sebenarnya di sini itu adalah berapa banyak gudang gitu. Dan di sini kita eh, bisa melakukan pergantian ya. Kalau misalkan, oh Pak, saya nggak mau melakukan count, saya mau melakukan sum ya teman-teman bisa aja langsung ganti sum. Kalau memang dia nilainya bisa disamkan. Nanti kita akan masuk ke sana. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman masih kekeh, Pak, bisa nggak sih dilakukan sum? Ya bisa-bisa aja. Kalau teman-teman ingin melakukan sum gitu ya, apa sih case yang bisa kita lakukan sum? Karena di sini ada jumlah luas tanah, maka saya bisa aja ngelompokin berdasarkan tanggal operasinya, luas tanahnya itu ada berapa banyak sih? Misalkan dengan kondisi menggunakan line chart juga gitu ya teman-teman ya. Saya pakai line chart lagi, ini saya kecilkan sedikit karena kita lebih ke simulasi. Ini saya kecilkan sampai sesuaikan aja. Nah, ini saya gedein dikit. Nah, misalkan seperti ini, saya tetap sama, saya akan masukkan tanggal, lalu saya masukkan luas tanah gitu ya. Dia secara nggak langsung tuh sebenarnya langsung jadi jumlah. Gitu. Dia Excel ada smartnya gitu ya. Excel Power BI itu dia langsung paham kalau ini tuh harusnya dijumlah. Tapi kalau teman-teman mau ganti rata-rata ya boleh aja. Ternyata kalau dilihat dari rata-rata 2018 secara jumlah tinggi, tapi rata-rata terkecil itu malah di 2019. 2018 itu kecil, malah rata-rata tinggi 2017. Nah, sedikit berbeda ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara total, kalau ini kita ganti sum gitu ya, kalau kita ganti sum dia akan kelihatan secara total. Oh, totalnya itu sampai berapa meter persegi gitu ya, 147. Tapi kalau terlihat secara rata-rata, ya dia nggak terlalu signifikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk yang line chart. Lalu kita juga bisa menggunakan pie chart. Nah, nah kalau misalkan enaknya di Power BI gitu ya, kalau di Excel itu kan kita harus change chart type. Jadi kalau misalkan teman-teman lupa nih, sama tahu lupa ya, lupa eh, terus teman-teman langsung klik chartnya, secara nggak langsung sebenarnya dia tuh langsung change chart type. Jadi kayak contohnya ini, wah ini tuh pengen saya ganti ke bar chart gitu ya, secara sadar gitu kan pengen ganti. Cukup diklik aja, nanti dia langsung ganti ke bar chart kok. Jadi tidak perlu change chart type dan sebagainya enggak, langsung aja diklik. Ketika dia sectionnya ini aktif, ya ini ada apa namanya, ada bordernya ini aktif, dia itu secara nggak langsung ketika kita klik line chartnya ya, atau chart tertentu, dia akan otomatis ganti. Cukup sesimpel itu. Gitu. Nah, kalau pengen nambah bagaimana? Nah, ini yang harus hati-hati. Pastikan tidak ada yang aktif. Baru kita bisa melakukan tambah. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada yang eh, stack bar. Tadi di sini tuh lain ya. Di sini tuh ada yang stack bar. Terus misalkan tadi saya juga contohkan yang bar seperti ini. Sorry, ini line seperti ini. Dan juga yang line tapi yang dia sum. Kalau ini yang dia count. Karena ini dua hal yang berbeda. Terus selanjutnya di sini juga ada pie chart gitu ya. Ada pie chart. Nah, kalau misalkan pie chart itu kan lebih ke pembagian gitu ya. Walaupun di sini tuh tidak ada data yang cocok gitu ya untuk dijadikan pie chart. Tapi bisa saja kita menggunakan, misalkan kita menggunakan provinsi. Nah, kalau teman-teman lihat, pie chart itu beda. Pie chart itu tidak memiliki X atau Y aksis. Nggak ada kan? Dia cukup ada legenda. Dia cukup ada legenda seperti ini. Tapi tidak ada X atau Y aksis. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Jadi kalau misalkan di pie chart ya udah kita masukin provinsi, dia langsung ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kalau misalkan kita masukin kabupaten kota gitu ya dia nanti jadinya cukup cukup banyak gitu ya. Nah, jadinya lumayan banyak banget gitu. Lebih sampai bahkan ada panah ke bawah kayak gitu artinya memang dia bisa sangat 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 banyak sekali. Seperti itu. Nah, ini misalkan saya masukin ke legenda, lalu values-nya di sini misalkan adalah luas bangunan. Nah, seperti ini.
Ini adalah pie chart, teman-teman dapat menggunakan pie chart seperti ini. Gitu. Jadi, setidaknya teman-teman paham kapan menggunakan line, pie, ataupun yang bar. Nah, kalau line jelas pasti ada time series-nya, dan kalau pie, dia pasti berhubungan dengan eh, persebaran dari satu buah populasi. Nah, anggap saja di sini tuh kita punya tiga, gitu, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nah, untuk selanjutnya, di sini itu juga ada visualisasi yang lain, teman-teman. Misalkan ini sebenarnya nggak muat, dan kalau misalkan teman-teman nggak muat, bingung kan? Wah ini udah sempit banget Pak, ini mau taruh di mana? Nah di sini tuh teman-teman sebenarnya bikin page per page. Nah ini ada page ya, teman-teman cukup tambah plus saja. Nanti dia akan muncul page yang baru. Nah, ini page pertama, ini page kedua. Cukup simpel, cukup enak. Kalau teman-teman udah terbiasa membuat dashboard pakai Excel, pasti ngelihat Power BI ini, simple banget gitu. Tuh. Nah, sini ada lagi yaitu chart, namanya adalah tree map. Nah, tree map seperti ini nih, teman-teman. Jadi kalau tree map di sini tuh dia ada kategori. Karena basicnya itu adalah dia ada kategori, terus dia ada detail. Ada kategori, ada detail. Dan di sini saya bisa masukin yang mana? Berarti saya bisa masukin kategori, lalu detail seperti ini, provinsi dan kabupaten. Terus saya misalkan memasukkan adalah luas tanah. Nah, nanti akan lihat. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya gedein karena biar kelihatan gede gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita punya kategori itu provinsi, dan provinsi di data ini itu ada tiga. Ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di sini langsung terbagi tiga segmen. Nah, langsung terbagi tiga segmen. Seperti itu. Jadi kategori itu ibaratnya segmennya ini mau dibagi jadi berapa banyak, itu nanti berdasarkan kategori. Seperti ini. Lalu, misalkan di dalam kategorinya ini terdapat beberapa provinsi. Nah, kalau kita lihat, oh ternyata yang memiliki luas tanah terbesar di sini ya, karena kita pakai tree map, kita tuh langsung kelihatan, yaitu adalah yang Madiun. Kalau di Jawa Tengah itu ada Karanganyar, dan di Jawa Barat itu ada Sukabumi Kota. Seperti ini. Nah, terus kalau misalkan perspektifnya pengen diganti gitu ya, Pak, saya pengennya adalah provinsi dengan barang. Ya bisa-bisa aja. Jadi detail ini saya lepas gitu ya. Lalu saya ganti barang. Maka kotak-kotak kecil di dalamnya akan berganti barang. Dan kita bisa lihat, oh ternyata di Jawa Timur tuh yang tertinggi adalah pakaian, Jawa Tengah itu adalah rumah tangga, dan di Jawa Barat persebaran tertingginya itu adalah di sorry, Jawa Tengah. Kalau ini itu ada di perlengkapan rumah tangga, sama Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Itu ini adalah tree map, teman-teman. Dan ini bisa teman-teman gunakan kalau memang datanya itu ada sifatnya hierarkian, ada kategori, ada detail, dan kita ingin melihat sesuatu di situ. Begitu, teman-teman. Oke, untuk pembahasan terkait visualisasi data yang pertama, ini cukup. Dan selanjutnya kita akan coba visualisasi data yang lain, kayak misalkan map, dan seterusnya. Namun, kalau ada yang bingung, silahkan terus di kolom komentar, dan teman-teman bisa join ke community. Kita bisa berdiskusi di sana. Selamat mencoba, dan thank you. Halo teman-teman, kita masuk di visualisasi data selanjutnya yang berkaitan dengan visualisasi data lanjutan. Jadi sebelumnya kita sudah membuat visualisasi data seperti ini gitu ya. Lalu saya akan merubah salah satu visualisasi data yang di sini menjadi cluster kolom chart. Nah, cluster kolom chart ini akan saya isikan untuk x-aksisnya yaitu adalah provinsi. Lalu selanjutnya untuk y-aksisnya saya akan isikan luas tanah. Hasilnya jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat ini nggak ada apa namanya, nggak ada sesuatu yang salah gitu. Tapi problemnya adalah kalau misalkan provinsi ini saya ganti menjadi kabupaten, apa yang terjadi? Maka datanya itu akan sangat-sangat banyak sekali. Dan ini teman-teman bisa lihat, nggak mungkin kita melakukan visualisasi data sebanyak ini.
itu sangat apa ya, sangat sulit juga gitu, maknanya nggak dapet gitu. Nah, di sini itu kita sebenarnya bisa melakukan filter lanjutan, misalkan hanya mengambil 5 tertinggi atau 5 terendah dan seterusnya gitu. Dengan cara pastikan chart aktifnya itu aktif, lalu di kabupaten kota kita klik basic filternya ini teman-teman ganti menjadi top N. Judulnya aja top N, tapi sebenarnya bisa kita ganti top or bottom. Misalkan saya ganti 5, apakah ada yang berubah? Ya enggak. Karena memang apply filternya belum kita lakukan dan sini kini kita belum bisa apply filter gitu. Kita harus nambahin dulu apa sih yang mau menjadikan dia tuh top N berdasarkan apa gitu. Nah, di sini saya masukkan berdasarkan luas tanah, baru apply filternya hidup. Misalkan button 5 gitu ya, maka dia akan ngambil 5 terendah. Kalau misalkan top, berarti dia akan ngambil 5 tertinggi. Beda ya, kalau tadi itu 100-an, yang ini 10K. Perbedaannya lumayan jauh gitu ya. Kalau yang ini bottom itu eh dia cuma di 1000, nah 1000-an, tapi kalau misalkan di top, dia langsung sudah berubah menjadi 10 ribu. Seperti itu. Nah, ini teman-teman dapat gunakan gitu. Mau itu top ataupun bottom untuk membuat visualisasi data itu menjadi lebih dinamis. Silahkan dicoba, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau join ke community. Thank you. Halo teman-teman, kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu adalah filter. Nah, jadi filter di sini itu kita akan menggunakan yang namanya slicer, teman-teman. Jadi slicer di sini tuh dia bisa berupa tarik atau rentang seperti data tanggal atau data pilihan. Nah, di sini slicer akan bergantung pada data yang kita masukkan. Nah, sekarang saya akan coba rapikan dulu ya. Di sini saya akan coba rapikan dulu biar dia muat. Nah, seperti ini saya akan coba eh, sesuaikan dulu untuk tampilannya. Ini saya masih menggunakan yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya. Saya nggak membuat baru. Dah, seperti ini. Lalu saya akan menambahkan berupa slicer. Di sini teman-teman bisa lihat ada slicer. Nah, ada slicer seperti ini. Lalu selanjutnya kita ingin melakukan filtering apa nih? Misalkan saya ingin melakukan filtering tanggal mulai beroperasi. Saya cukup meletakkan dia di sini. Nah, nanti dia jadinya rentang. Karena apa? Datanya berupa tanggal, teman-teman. Nah, jadi dia langsung berupa rentang seperti ini. Dia langsung nyesuaiin. Dan ini kalau kita gerakin, ya chartnya langsung ikut beroperasi gitu. Semuanya. Terus misalkan saya nambahin satu slicer lagi ya. Slicer, lalu saya tambahkan barang ke sini. Nah, maka nanti di sini akan ada pilihan sesuai dengan list barangnya. Misalkan frozen, beras gitu ya. Kalau misalkan mau lebih dari satu, saya bisa klik kontrol untuk melakukan aksi ke semua chart. Lalu misalkan teman-teman iseng nanya nih Pak, bisa nggak sih slicernya itu kalau misalkan datanya berupa apa namanya, berupa angka number gitu ya, kayak luas tanah seperti ini gitu. Misalkan saya taruh, maka nanti dia jadinya rentang, persis kayak tanggal. Kalau teks dia jadinya pilihan seperti ini, tapi kalau misalkan dia berupa tanggal ataupun number, nanti dia jadi rentang seperti ini. Nah, dan tambahan, jadi selain filter yang kita tambahkan berupa slicer seperti ini, di sini di apa namanya di chartnya ini tuh sebenarnya dia juga bisa menjadi active filter. Contohnya, misalkan Karawang ini saya klik, maka nanti dia secara otomatis akan terfilter hanya yang Karawang saja. Nah, bahkan di sini langsung terkelihatan tuh. Jawa Barat, nah ini tuh punya Karawang tuh segini nih. Kalau misalkan Mojokerto, nanti dia pindah ke sebelah sini, Pasuruan pindah sebelah sini. Kalau kita klik 2 kali, maka dia akan kembali seperti semula. Jadi sebenarnya visualisasi yang kita buat di sini itu active filter. Modenya active filter. Dan dia bisa diklik seperti ini nih. Nah, dan langsung berimpact kepada semua chat. Begitu juga dengan slicer. Slicer di sini dia langsung berimpact ke semua halaman. Kalau teman-teman ada yang pernah menggunakan apa namanya? Ada yang pernah menggunakan slicer di Excel, kan perlu ditambahin satu-satu tuh per visual, ditambahin ke pivot A, pivot B, pivot C. Nah, ini enggak.
dia langsung impact ke semua yang ada di halaman ini. Seperti itu. Oke, untuk filter silakan dicoba dan pastikan teman-teman bisa melakukan filtering baik itu penggunaan slasher ataupun aktif filter di visualnya. Selamat mencoba, kalau bingung silakan tulis di komentar dan bisa join ke community juga untuk kita diskusi sama-sama. And thank you.